warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Stefania Berjanti dari kelas S1 PTS 11A, NIM 23 111 0102. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol jaringan. Apa sih protokol jaringan? Dan di sini juga saya akan memilih materi protokol jaringan. Karena apa? Karena saya paham dari materi tersebut. Materi ini bagi saya cukup memudahkan mahasiswa agar bisa membedakan TCP dan OSI layer. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu TCP itu terdiri dari 4 lapisan, dan kalau OSI itu terdiri dari 7. Dan untuk penggunaan dari adopsinya, TCI merupakan terstandar praktis yang digunakan untuk internet dan sebagian besar jaringan modern, dan OSI lebih bersifat ke konseptual dan digunakan untuk alat pengajaran. Dan untuk pengembangannya, TCP itu dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan untuk OSI dikembangkan oleh International Organization of Standardization yaitu atau ISO. Untuk perbedaan yang lebih lanjut, mari kita ke PPT-nya langsung. Memahami protokol jaringan. Apa sih protokol jaringan? Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur bagaimana protokol dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain. Protokol ini memungkinkan perangkat jaringan untuk bertukar dengan data dengan cara efisien dan aman. Berikut adalah contoh-contoh protokol yang umum, yaitu TCP. TCP menyediakan konveksi yang handal dan menjamin bahwa data yang dikirimkan akan sampai dan urutan yang benar. Yang kedua, IP, Internet Protocol, bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket data untuk perangkat dalam jaringan. Yang kedua, HTTP, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, Sequard. Protokol untuk HTTP, protokol untuk transfer halaman web di internet. HTTPS versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL atau TLS untuk mengekspresikan data. Yang ketiga yaitu FTP atau File Transfer Protocol, digunakan untuk transfer file antara klien dan server di jaringan. Yang keempat, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, untuk mengirimkan email. Yang kelima itu IMAP atau POP3, Internet Message Access Protocol atau Post Office Protocol 3, digunakan untuk mengakses email di server, memungkinkan multifact klien untuk akses kontak surat yang sama. Kemudian POP3 digunakan untuk mengunduh email dari server ke satu klien, biasanya menghapus email server setelah diunduh. DNS atau Domain Name System menjelaskan nama domain yang mudah diingat seperti www.example.com menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketujuh yaitu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, mengotomatiskan penguatan alamat IP pada perangkat jaringan. Yang ke-8, SNMP, Simple Network Management Protocol, digunakan untuk mengelola perangkat di jaringan. Yang ke-9, Telnet dan SSH, Struktur Health Telnet Protocol, mengakses perangkat secara remote tetapi tidak aman karena tidak mengekspresikan data. Yang ke-10 yaitu ICMP atau Internet Control Message Protocol, digunakan untuk memberikan pesan kesalahan informasi operasional tentang kondisi jaringan, misalnya perintah ping. Setiap protokol memiliki fungsi spesifik sendiri, seperti kali digunakan bersama-sama untuk membangun jaringan kompleks fungsional. Apa itu TCP Transmission Control Protocol? TCP Transmission Control Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengatur transmisi data internet. TCP memastikan bahwa data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lain dapat diterima dengan utuh dalam urutan yang benar. TCP menyediakan koneksi yang andal dan terjaga sehingga memastikan komunikasi efisien lancar antar perangkat jaringan. Adapun beberapa fungsi utama TCP dalam komunikasi data yaitu adalah 1. Koneksi terpercaya. TCP mempunyai Reliable Connection, menyediakan mekanisme untuk membuat koneksi yang handal antar dua perangkat. Yang kedua, pengurutan data atau data sequencing. TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan dari sumber tiba di tujuan dalam urutan yang benar. Setiap segmen data diberi nomor urut sehingga dapat mengatur ulang segmen yang mungkin tiba dalam urutan yang salah. Yang ketiga, pengendalian aliran atau flow control. TCP menggunakan mekanisme pengendalian aliran untuk menghindari pengiriman data yang berlebihan bisa menyebabkan kemacetan pada penerima, dilakukan dengan menggunakan jendela geser atau sliding window yang mengatur beberapa banyak data yang dapat dikirim sebelum menerima pengakuan. Yang keempat yaitu pengendalian kemacetan atau
congestion control. TCP memiliki algoritma pengendalian kemacetan yang membantu menghindari dan mengatasi kemacetan jaringan kontrol. Yang kelima, pemeriksaan kesalahan atau error checking. TCP menggunakan checksum untuk memeriksa integritas data yang ditransmisikan. Jika data rusak atau hilang selama transmisi, penerima dapat mendeteksi kesalahan tersebut untuk meminta pengirim ulang data yang rusak. Yang keenam, pengakuan dari retransmisi atau acknowledgement and retransmission. Setelah data diterima dengan benar, penerima mengirimkan pengakuan ACK kembali ke pengirim. Yang ketujuh, segmentasi rekonstruksi atau segmentation dan reassembly. TCP memecahkan data yang besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil sehingga mengirimkan melalui jaringan. Secara keseluruhan, TCP memainkan peran untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan tiba dengan benar, utuh, dalam urutan yang tepat sehingga menyediakan komunikasi handal efisien antara perangkat dan jaringan. Next, apa itu OSI? Open System Interaction. OSI adalah model referensi standar digunakan kembangkan untuk menggambarkan lapisan-lapisan komunikasi data dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Meskipun tidak semua dari implementasi jaringan yang mengikuti model OSI secara ketat, namun konsep dasar struktur lapisan OSI tetap menjadi acuan penting dalam memahami komunikasi data. OSI adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami merancang komunikasi jaringan. OSI yaitu terdiri dari adalah lapisan physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga jaringan atau network layer, yang keempat lapisan transport atau transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, yang ketujuh application layer. Setiap lapisan dalam model OSI berinteraksi dengan lapisan dari atas dan bawahnya, memberikan layanan yang dibutuhkan untuk komunikasi data yang efektif dan efisien. Model ini membantu dalam pemahaman pengembangan pemecahan masalah dengan cara yang terstruktur. Perbedaan utama antara TCP dan OSI adalah TCP Transmission Control Protocol, protokol jaringan yang menyediakan pengiriman data yang dapat diandalkan antara aplikasi dengan memastikan paket data tidak hilang dan tidak dengan urutan yang benar. OSI, Open System Interconnection, model referensi konseptual yang menggambarkan 7 lapisan standar untuk komunikasi jaringan, dari lapisan fisik hingga aplikasi yang memastikan interoperabilitas perangkat yang berbeda. Perbedaan utamanya yaitu TCP adalah protokol jaringan yang diimplementasikan, sementara OSI adalah model referensi teoritis. TCP lebih praktis, sedangkan OSI menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif. Berikut adalah penjelasan masing-masing setiap lapisan. Yang pertama yaitu lapisan fisik atau physical layer. Physical layer bertanggung jawab untuk transmisi sinyal merah atau raw bit melalui media fisik jaringan seperti kabel atau gelombang radio. Contohnya kabel Ethernet, konektor, dan spesifikasi sinyal listrik. Di sini saya buat lebih singkat, yaitu yang pertama, transmisi data fisik pada lapisan fisik dapat dikirimkan sebagai sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau udara. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Lapisan ini juga menentukan spesifikasi teknis untuk perangkat keras yang terlibat dalam transmisi data, seperti konektor, kabel, dan antarmuka. Yang ketiga, pengendalian sinyal. Selain itu, lapisan fisik bertanggung jawab untuk mengontrol kualitas sinyal seperti pengaturan, tegangan, pewaktuan, dan sinkronasi. Next, yang kedua yaitu lapisan data link atau data link layer, menyediakan metode untuk transfer data antar perangkat yang terhubung secara langsung, menangani kesalahan yang terjadi pada lapisan fisik, membagi data menjadi frame, dan mengelola kontur akses di media fisik. Contohnya yaitu Ethernet, MAC atau Media Access Control, Address, dan PP yaitu Point-to-Point Protocol. Di sini saya yang pertama, transmisi data antar perangkat. Pada layer ini, data ditransmisikan antara perangkat yang terhubung secara langsung melalui jalur fisik seperti kabel, gelombang radio. Yang kedua, kontrol aliran dan kesalahan. Layer data bertanggung jawab untuk mengontrol aliran data yang mendeteksi serta memperbaiki kesalahan dari selama transmisi. Yang ketiga, pembingkaian data. Data diatur dalam format bingkai yang sesuai, dilengkapi dengan header, trailer, dan informasi kontrol lainnya untuk memudahkan pengiriman dan penerimaan. Next, OSI yang ketiga yaitu network layer atau OSI jaringan.
Bertanggung jawab untuk routing paket data antar jaringan dan pengalamatan logis, menentukan jalur terbaik untuk data agar sampai ke tujuan. Contohnya itu IP atau Internet Protocol, router, dan alamat IP. Di sini yaitu satu, pengalamatan, pengatur pengalamatan lebih logis perangkat. Yang kedua, routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data. Yang ketiga, traffic control, mengatur jaringan lalu lintas jaringan. Lapisan jaringan atau network adalah lapisan ketiga dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengatur pengalaman logis perangkat, menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data, secara mengontrol aliran lalu lintas jaringan. Lapisan ini menjadi inti dari fungsi routing dan pengiriman paket data dari seluruh jaringan. Next, layer yang keempat yaitu sebutan layer transport atau transport layer, menyediakan komunikasi end-to-end yang dapat mengatur pengendalian layer data, memecahkan data menjadi segmen dan memastikan data sampai dengan benar dalam urutan yang benar. Contohnya itu TCP. Tadi tahu kan TCP penjelasannya apa, dan TCP itu Transmission Control Protocol, dan UDP User Datagram Protocol. Di sini transport layer yaitu bertanggung jawab untuk mengurutkan, mengatur aliran, dan mendeteksi kesalahan. Transport layer bertanggung jawab untuk memastikan data yang dikirim secara akurat, bisa mencoba pemeriksa kesalahan, mengatur aliran data, dan memohon urut paket agar data dapat disusun kembali dengan benar di sisi penerima. Next, yaitu session layer. Session layer yaitu biasanya bertanggung jawab dalam mengelola sesi komunikasi data antar aplikasi, menetapkan, mengelola, dan mengakhiri sesi koneksi utama aplikasi yang berjalan pada dua perangkat yang berbeda. Contohnya sesi NetBIOS dan RPG (Remote Producer Call). Sesi layer yaitu penggunaannya itu sebagai kontrol sesi, sinkronisasi, titik kontrol. Untuk penanggung jawab yaitu adalah untuk memelihara, memulai, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Fitur biasanya utamanya adalah untuk kontrol sesi, sinkronisasi data, dan titik kontrol yang dapat memulihkan jika terjadi kesalahan. Jika dengan lancar dapat dibolehkan dengan jika tidak ada masalah. Next, yang keenam yaitu presentasi layer. Presentasi layer bertanggung jawab untuk pemuatan ekspresi data, mengubah data menjadi format yang dapat dimengerti oleh aplikasi. Contohnya yaitu SSL atau TSL untuk ekspresi format data seperti JPEG, ASCII, dan FCDIC. Biasanya yaitu SI layer bertujuan sebagai standarisasi format data, ekspresi, dan deskripsi, komparasi, dan evaluasi. Biasanya layar presentasi dapat memuatkan data seperti transmisi untuk mengurangi ukuran data dan kemudian mengekspansi kembali ke sisi penerima. Dan ketujuh itu lapisan aplikasi layar, menyediakan antarmuka antara aplikasi, pengguna, dan layanan jaringan. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi penggunaan serta menyajikan layanan jaringan. Setiap lapisan dari model OSI berinteraksi dengan lapisan di atas dan bawahnya, memberikan layanan dibutuh komunikasi data yang efisien dan efisien. Model baru membantu dan mengembangkan pengembangan memecahkan masalah jaringan dengan cara yang terstruktur. Jadi, antara TCP dan OSI, perbedaannya yang utama yaitu TCP adalah protokol jaringan yang diimplementasikan, sementara OSI adalah model referensi teoritis. TCP lebih praktis, sementara OSI itu sedangkan menyediakan kerangka konseptual yang kooperatif. Kalau TCP itu terdiri dari 4 lapisan, kalau OSI terdiri dari 7 lapisan. TCP merupakan standar praktis yang digunakan untuk internet dari sebagian besar jaringan modern. OSI lebih bersifat konseptual, digunakan sebagai alat pengajaran dan pemahaman struktur jaringan. Tidak banyak digunakan dalam implementasi praktis. Dalam pengembangan, TCP dikembangkan oleh Departemen Pemerintahan Amerika Serikat dan OSI dikembangkan oleh International Standardization atau ISO. Itu pemahaman yang saya pahami dengan matkul Komdat. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya presentasikan. Setiap perjalanan besar dimulai dari langkah yang kecil. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari usaha dan hasil yang kita berikan setiap hari. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi terdapat peluang yang tersembunyi dan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita membuka pintu untuk menjadi potensi diri yang sebenarnya. Ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi
tapi bagian dari proses menuju kesuksesan. Teruslah belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Percayalah pada kemampuan diri kita sendiri, jangan pernah menyerah, dan setiap usaha kita akan lakukan hari ini adalah investasi bagi masa depan yang lebih cerah. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan partisipasinya Anda selama sesi ini presentasi. Kami berharap informasi yang dan wawasan telah saya berikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus maju dan berinovasi setiap ide gagasan yang telah disampaikan hari ini. Bukan hanya sekedar wacana atau merupakan cikal bakal dan perubahan positif yang bisa kita capai bersama. Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi dari kerjasama, karena dengan satu kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan bermakna. Tantangan yang ada di depan mungkin kita mudah, tetapi dengan tekad kuat kerja keras kita pasti bisa mengatasinya. Dengan jangan pernah berhenti menyerah, tetap bersemangat, bermimpi dan berusaha, karena kita setiap akhir perjuangan ada hasil yang manis untuk kita raih. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesempatannya yang Bapak berikan kepada saya untuk berbagi hari ini. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, semangat, dan menjalani setiap langkah menuju kesuksesan. Sampai jumpa dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah, Bobby Valentino.